Halo, selamat datang dan selamat datang kembali semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu jenis soal reading TOEFL, yaitu reference question. Oke, kita langsung aja, apa itu reference question? Kalau teman-teman lihat di soal reading atau pernah mencoba menjawab soal reading TOEFL, itu mungkin pernah bertemu dengan sample question, the word titik-titik in line berapa gitu kan, refers to titik-titik. Nah, jadi reference question itu ya biasanya cirinya ada kata refer atau reference. Jadi teman-teman tidak susah untuk mengetahui apakah soal ini soal reference question atau bukan. Nah, reference question sendiri itu adalah pertanyaan yang menanyakan suatu kata atau pronoun atau frase itu merujuknya kemana di dalam bacaan. Nah, jadi kalau untuk menjawabnya sendiri itu teman-teman yang pertama itu tinggal dilihat kan di dalam soalnya itu ada barisnya. Di baris keberapa kata tersebut berada, itu langsung dilihat di passage atau di bacaan kalimat yang ada kata tersebut itu teman-teman baca keseluruhannya. Nah, untuk bisa tahu konteksnya. Nah, kalau dari kalimat tersebut itu teman-teman sudah tahu yang kata tersebut itu kembalinya kemana, itu bisa langsung dijawab. Tetapi jika masih bingung nih setelah baca satu kalimat itu nggak ada jawabannya atau masih bingung jawabannya, teman-teman bisa menambahkan membaca satu kalimat lagi, yaitu kalimat sebelum kata yang ditanyakan gitu. Nah, setelah itu nanti teman-teman tinggal memilih referensinya yang mana yang paling tepat dari 4 pilihan jawaban. Nah, catatannya jadi untuk jawaban yang benar itu tidak selalu kata yang paling dekat dengan pronoun atau dengan kata yang ditanyakan ya. Memang seringnya seperti itu, tapi kadang enggak gitu. Jadi yang kita pilih adalah yang sesuai dengan konteksnya, yang masuk ke dalam konteksnya. Nah, kemudian jika teman-teman masih bingung nih setelah baca satu kalimat atau dua kalimat ya dengan kalimat sebelumnya, itu masih bingung jawabannya, teman-teman bisa mencoba mensubstitute atau mengganti kata yang ditanyakan dengan pilihan jawaban. Kata yang dipilih jawaban kan ada 4 kan. Nah, dari 4 itu kita coba masukkan satu-satu untuk menggantikan kata yang ditanyakan gitu. Jadi itu bisa membantu kita untuk merasakan apakah konteksnya sudah masuk atau tidak, yang mana yang paling tepat gitu. Nah, positive points untuk reference question ini adalah karena line-nya itu diberikan di dalam pertanyaan. Jadi kan line-nya atau barisnya itu kan diberikan ya di dalam pertanyaan. Itu akan membuat teman-teman tidak perlu mencari lama gitu karena kan udah ada barisnya. Yang kedua, ini adalah relatively easy questions jika dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan reading yang lain. Ini biasanya yang to the point gitu jawabannya. Jadi teman-teman disarankan untuk mengerjakan reference question ini jangan di skip gitu. Jadi langsung dikerjakan, nanti setelah mengerjakan ini bisa mengerjakan yang lain yang lebih kompleks gitu pertanyaannya. Jadi jangan di skip karena sayang teman-teman. Ini sangat mudah pertanyaannya. Oke, kita langsung lihat ke contohnya ya. Nah, nomor 1, the word they in line 4 refers to, yang ditanyakan adalah kata they di baris keempat. Kita hitung barisnya. Nah, baris keempat itu ada di sini. Berarti kita baca kalimatnya itu dari when ya. Oke, satu kalimat dulu. When small fish venture too close to the tentacles of these living flowers, they are stung and eaten. Oke, katanya ketika ikan-ikan kecil itu mendekat terlalu dekat ke tentakel dari bunga-bunga hidup ini, mereka itu disengat dan dimakan. Nah, kira-kira yang disengat dan dimakan kalau dari konteks itu apakah coral reefs, terumbu karang, ataukah ikan-ikan kecil, ataukah tentakel, ataukah bunga-bunga? Oke, jadi yang disengat dan dimakan itu apa? Kalau teman-teman gak langsung ketahuan jawabannya dari kalimat barusan, itu bisa dengan cara dimasukkan satu-satu kata-kata yang dipilih jawaban ke tempatnya they. Contoh ya, ketika ikan-ikan kecil ini intinya mendekat terlalu dekat ke tentakel dari bunga-bunga hidup ini, terumbu karang itu disengat dan dimakan. Nggak related ya, nggak nyambung ya.
Oke, kita ulang lagi. Yang untuk yang B, ketika ikan-ikan kecil ini mendekat terlalu dekat ke tentakel dari bunga-bunga hidup ini, ikan-ikan kecil itu disengat dan dimakan. Oke, ini masih masuk ya. Terus kemudian yang tentakel. Ketika ikan-ikan kecil ini mendekat terlalu dekat ke tentakel dari bunga-bunga hidup ini, tentakel-tentakel disengat dan dimakan. Oke, ini nggak masuk ya, karena yang disengat dan dimakan ini yang lebih tepatnya itu yang fish. Flowers juga sama, karena di sini kalau kita masukkan ketika ikan-ikan kecil ini mendekat terlalu dekat ke tentakel dari bunga-bunga hidup ini, bunga-bunga itu disengat dan dimakan, kan nggak masuk ya. Oke, jadi yang masuk itu yang ikan-ikan kecil. Jadi ketika ikan-ikan kecilnya mendekat terlalu dekat, ada bunga-bunga hidup yang ada tentakelnya. Nah, itu ikan-ikan kecil tersebut disengat dan dimakan. Oke, jadi yang paling tepat itu adalah yang B. Ini sebetulnya living flowers ini cuma istilah ya, karena ini menggantikan kata aslinya, karena ini kan ada tanda kutipnya nih. Oke, kita nggak tahu kalau kita nggak baca semuanya, tapi intinya yang disengat dan dimakan itu adalah ikan. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, contoh kedua. Kata yang ditanyakan adalah kata it di baris ke-10. Nah, baris ke-10 berarti ada di sini, di paling bawah. Kita baca kalimatnya. The clownfish even builds its nest where the anemone can protect it. Clownfish bahkan membangun sarangnya di tempat di mana anemon dapat melindunginya. Oke, nya atau it di sini ini kemana? Nah, apakah ke tentakel anemon, sarang, atau exception, pengecualian? Kita masukkan aja. Kalau kita masukkan ke sini ya ke kalimatnya, clownfish ini bahkan membangun sarangnya itu di tempat di mana anemon dapat melindungi tentakel. Kan nggak masuk ya kalau anemon dapat melindungi tentakel. Di tempat anemon dapat melindungi anemon, makin gak masuk lagi. Di tempat anemon dapat melindungi sarang. Oke, ini masih masuk. Di tempat anemon dapat melindungi pengecualian, itu juga gak masuk secara logika ya. Jadi yang paling tepat jawabannya itu yang C, yaitu nest. Gitu teman-teman. Nah, dari contoh yang pertama ini, contoh dari bacaan pertama ini yang ditanyakan adalah kata they sama kata it. Nah, kata they sama kata it ini yang paling sering ditanyakan kalau di soal TOEFL. Untuk sebagai soal dari reference question, ini kata they sama it lah yang paling banyak sering ditanyakan. Nah, catatannya untuk kata they dan teman-temannya, ada them, ada their, dan lain sebagainya, itu tidak hanya mengacu pada manusia atau benda hidup saja, tapi juga mengacu pada semua benda jamak. Jadi mau orang, mau hewan, mau tumbuhan, mau itu buku, misalnya rumah, pohon, pokoknya benda hidup, benda tak hidup, abstrak ataupun konkret. Kalau dia jamak, itu kata gantinya menggunakan they dan kawan-kawannya gitu. Jadi they tidak hanya untuk orang saja. Mungkin itu catatannya gitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan yang berikutnya, example kedua ya. Oke, nah di sini teman-teman di pertanyaan pertama, pertanyaan yang ditanyakan ini bukan they atau it ya. Ini contohnya dia menggunakan frase. Yang ditanyakan adalah kata an example atau frase an example di line ketiga ini mengacu atau merujuk kepada contoh dari sebuah apa. Oke, atau seekor apa. Nah, teman-teman, karena an example ini ada di awal kalimat, kita mungkin bisa baca dari kalimat sebelumnya ya untuk bisa dapat gambaran ya. Kita baca dari sini. Birds do travel fast distances. Mammals also migrate. Oke, jadi katanya burung-burung itu travel jarak jauh, jarak yang jauh. Namun mamalia juga migrasi. Terus setelah itu an example is the karibu. Contohnya itu adalah karibu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa merasakan bahwa an example di sini adalah contoh untuk mamalia yang bermigrasi. Nah, jadi kalau di sini kan juga kita bisa membaca setelahnya an example is the karibu, yaitu reindeers that graze on the greasy slopes of northern Canada. Karibu itu apa? Karibu itu adalah semacam reindeer, semacam rusa gitu. Nah, jadi ini
contoh dari mamalia yang bermigrasi? Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lihat lagi contoh lainnya. Di line ke-15 katanya kata there itu refers ke mana? Kalau there itu biasanya reverse-nya itu ke tempat ya teman-teman, ke tempat. Nah contoh kalau di sini kita baca kalimatnya, in the spring males and females all return to the islands and there the cycle begins again. Katanya di musim semi jantan dan betina semuanya kembali ke the islands atau pulau-pulau tersebut. Dan di sana siklusnya mulai lagi. Nah, berarti di sana ini kemungkinan besar kembalinya ke the islands. Kalau teman-teman mau menambahkan konteks, bisa ditambah satu kalimat lagi sebelumnya. Di sini dia bilang they swim only to the Gulf of Alaska. Jadi mereka katanya berenang hanya sampai ke semenanjung Alaska. Setelah itu in the spring, di musim semi, yaitu tadi jantan dan betinanya semuanya kembali ke the islands dan di sana siklusnya mulai lagi. Jadi di sana ini kembalinya ke the islands. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman. Oke, nah jadi mungkin sudah ada gambaran ya untuk menjawab soal reference question. Intinya teman-teman tinggal lihat baris keberapa, dibaca kalimat tersebut. Kalau udah ketemu jawabannya langsung dijawab, tapi kalau masih belum ketemu jawabannya bisa nambah satu kalimat lagi, kalimat sebelumnya, dan juga teman-teman bisa mensubstitute atau mencoba masukin satu-satu dari pilihan jawaban, kata-kata yang dari pilihan jawaban ke bacaan ke yang kata yang ditanyakan gitu, untuk mengecek yang mana yang paling logis gitu jawabannya. Nah sekarang teman-teman bisa mengecek di layar ada exercise atau ada latihan mandiri, bisa silahkan di screenshot atau di pause untuk mengerjakan terlebih dahulu. Nah di sini nomor satunya itu menanyakan bukan reference question tapi menanyakan inference question. Itu adalah jenis soal reading yang berbeda. Nah jika teman-teman masih belum tahu cara jawabnya, di situ ada linknya, teman-teman dapat cek di video sebelumnya untuk cara menjawab inference question itu seperti apa. Kemudian untuk nomor 2-nya itu adalah reference question, yaitu yang kita bahas di video ini. Jadi silakan teman-teman kerjakan. Jika ada kesulitan atau ada yang ditanyakan ataupun saran, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.